Oke cuy, jadi kembali lagi di channel Ablis2B. Dan video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana cara untuk seorang pemula yang belum pernah sama sekali mendaki gunung atau bukit, tapi memiliki niat gitu untuk mendaki gunung atau bukit. Jadi ini adalah cara saya pribadi ya, bisa kalian tiru ataupun tidak kalian tiru, tidak apa-apa cuy. Yang penting saya sudah membagikan cara menurut saya ini yang paling mudah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan modal cuy. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Untuk yang pertama itu adalah perencanaan cuy. Jadi di sini kita di perencanaan ini adalah berdiskusi kemana kita akan pergi, berapa biaya yang dibutuhkan, apa saja peralatan yang diperlukan cuy. Jadi ya disinilah tempat kita mengeluarkan pendapat, ide, saran, atau apapun itulah yang ada di kepala kalian. Dan tidak usah terlalu, kita harus serius, tapi tidak usah terlalu serius cuy. Tidak usah kita seperti rapat DPR gitu. Tidak usah seperti itu cuy. Jadi santai-santai saja, yang penting tuh masuk gitu. Kita mau kemana, dapat gitu hasilnya tuh cuy. Itu. Setelah perencanaan kita lanjut packing cuy. Jadi di packing ini atau bahasa gampangnya adalah menyusun barang-barang ke tas. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, saya packing itu ya tas saya, ya barang-barang saya semua. Tas teman saya, ya barang-barang teman saya. Ternyata itu tidak terlalu efektif cuy, karena ya seperti apa ya, kita terlalu individualis lah gitu. Jadi yang benar menurut saya ya, itu adalah kita susun dulu. Misalnya yang punya tas gunung itu kan lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dan tas biasa gitu. Jadi kita susun, lalu kita tentukan barang-barangnya. Misalnya apa untuk yang tas tinggi itu bisa untuk tenda kah, atau amunisi, bahan makanan, seperti itulah cuy. Yang penting itu merata gitu. Dan kalian tenang saja, kalau kalian punya tas gunung ya jangan kalian terus yang bawa ketika mendaki cuy. Ya kalian ganti-gantian dong sama teman-teman kalian, supaya itu juga menjalin keakraban ya, satu dengan yang lainnya gitu. Dan sepertinya itu saja ya untuk packing. Dan setelah perencanaan, packing, ya kita langsung jalan cuy. Jalan ini bisa dari titik kumpul kan, lalu pergi dari menggunakan motor ke posko penitipan motor, ataupun bisa menggunakan mobil ke penitipan motor, ataupun bisa jalan dari rumah kalian ke penitipan motor cuy. Posko penitipan motor ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Ada jalan yang walaupun menggunakan motor masih sulit juga, ada yang sudah mudah gitu diakses. Lalu sudah sampai di posko penitipan motor. Di sana kita melakukan administrasi cuy, mendaftarkan nama-nama siapa saja yang ikut pendakian ini, lalu menyerahkan nomor yang bisa dihubungi. Takutnya jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, ya adalah 1 atau 2 batang sinyal di atas agar kita bisa dihubungi cuy. Dan ya semoga saja tidak ada apa-apa ya. Lalu selanjutnya adalah pendakian ya. Ya ini sebenarnya sama satu paket dengan jalan sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Di pendakian ini kita akan menghadapi ya trek yang mudah, kadang-kadang sulit, kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang ya bisa dibilang sangat mudah juga. Intinya kalian nikmati saja cuy, tidak usah terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa seperti dikejar apa. Yang penting kalian nikmati jalanan itu bersama teman-teman kalian, ngobrol bersama. Ya intinya itu cuy. Dan ketika capek, ketika kalian merasa lelah, pusing, kunang-kunang gitu kan, ya kalian istirahat cuy, tidak apa-apa, istirahat. Tidak usah terlalu ambisius mengejar cepat sampai cuy. Yang
pelan-pelan saja cuy, perlahan tapi pasti, dan tidak merusak diri sendiri gitu ya, memaksakan kemampuan gitu ya. Kalau capek ya istirahat, minum gitu. Dan walaupun nanti misalnya di tempat kalian tidak ada posko-posko, misalnya posko 1 untuk istirahat, ya di mana saja kalian tuh bisa istirahat cuy, asalkan tidak di tebing jurang. Tidak mungkin dong kalian istirahat di tebing jurang gitu kan. Kalian naik dulu gitu ya, naik dulu ke atas, lalu sudah sampai tempat yang lumayan rata gitu, baru kalian istirahat cuy, minum, lalu ya mungkin membersihkan diri dari hewan-hewan yang menempel di kaki, kita tidak ada yang tahu. Lalu ketika mendapatkan atau melihat hal yang menurut kalian indah, ya bisa saja jangan kalian ambil barangnya cuy, jangan kalian ambil barangnya, ambil saja gambarnya. Ya misalnya kalian jalan menemukan tempat wisata, ya kalian foto. Setelah itu kalian jalan lagi menemukan tempat wisata, kalian foto lagi. Lalu jalan lagi menemukan tempat wisata, kalian foto lagi. Jalan lagi menemukan tempat wisata, foto lagi. Seperti itu saja cuy, sampailah kita ke puncak tempat camp kita, tempat mendirikan tenda kita. Apa yang kita lakukan? Ya bikin tenda cuy. Kita mendirikan tenda, tapi sebelum itu ya kita bersih-bersih dulu. Mungkin di tempat kita akan mendirikan tenda itu ada batu ataupun pancang. Ya tidak mungkin kita tidur di bawah kita pancang cuy. Kita bersihkan dulu, lalu kita memasang tenda ya. Kalau bisa tendanya itu ada tenda khusus barang, tenda khusus tidur, biar lebih mudah lah gitu cuy ya. Kalau tidak apa-apa ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa sih, satu tenda itu untuk barang untuk tidur, karena saya juga ya aman-aman saja buktinya. Setelah mendirikan tenda ya kalian istirahat dulu lah ya, ngopi-ngopi dulu gitu kalau ada kopinya gitu. Setelah itu mungkin ada yang ingin tempat destinasi wisata lainnya, ataupun jika tempatnya dekat dengan akses air ya bisa mandi-mandi dulu gitu kan. Seperti itulah kira-kira cuy ketika tahapan-tahapan dalam mendaki ya. Ini saya memberitahu untuk cara mudah gitu mendaki cuy, tidak ribet-ribet ya. Dan ini sifatnya adalah untuk tim. Kalau untuk individu ya kalian bisa searching lah ya keperluan apa saja yang perlu dibawa gitu, dan tidak usah terlalu lengkap sekali gitu cuy. Penting saya juga tidak terlalu lengkap, yang penting tapi tetap sampai gitu kan. Jadi itu cuy, ini adalah tahap-tahapan sebagai tim ya, sebagai tim mulai dari perencanaan, packing, jalan di pendakian, dan ketika sampai di tempat tujuan. Dan ingat, tetap harus jaga sikap cuy, karena kita di dunia ini hidup berdampingan dengan makhluk lain juga cuy, dan kita sifatnya kan adalah tamu yang harus menghormati tuan rumah cuy. Jadi itu saja pesan saya mungkin untuk para pendaki ya, gaya gitu kan, pesan-pesan gitu ya, berbagi pengalaman lah cuy ya. Tetap jaga sikap dan terus berdoa supaya kita terselamatkan ketika berangkat, ketika pulang, ketika sudah sampai rumah, dan ketika menjalani kehidupan kita masing-masing cuy. Mungkin itu saja ya, sepertinya sudah jelas ya apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaki pemula. Ya seperti itu kira-kira. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.